selamat pagi para pemirsa El Sinta TV. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa bersama saya, Stefani Claudia, dalam acara kesayangan kita, Dokterku. Acara ini disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta, live streaming YouTube El Sinta TV, dan juga dari 95,7 Fit FM Radio Semarang. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal edukasi kesehatan dan pastinya kita akan mengundang narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Nah pemirsa, sering nggak nih mengalami masalah pinggang? Aduh, kayaknya kalau pinggang itu mungkin, apalagi kalau misalnya yang WFH ya, yang depan laptop terus, kayaknya masalah pinggang tuh sering banget ya. Saya sendiri juga sering ini mengalami masalah pinggang. Makanya nanti kita akan membahas mengenal nyeri pinggang. Wah, ini langsung memantau nih ya mengenai masalah pinggang ini. Makanya nanti kita akan bertanya dengan narasumber kita hari ini, Dr. Ferius Suito, SPK FR IVOKA, yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi Kelapa Gading. Bagi pemirsa yang nanti ingin bertanya dengan Dr. Ferius mengenai masalah pinggang ya nih, itu bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666. Bisa juga kirim ke email kami di dokterku@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, pertanyaan pemirsa, atau bisa tulis aja nih di kolom chat live streaming YouTube El Sinta TV saat ini. Kalau gitu langsung saja ya kita sapa narasumber yang sudah ada di sebelah saya, Dr. Ferius. Halo, selamat pagi Dr. Ferius. Halo, selamat pagi Mbak Stefani. Apa kabarnya dokter? Baik. Pinggangnya aman ya dok ya? Aman. Iya, saya tuh ingat ya yang terakhir tuh kita pernah membahas itu mengenai masalah lutut ya dok ya. Iya. Sekarang masalah pinggang. Terus yang tadi saya bilang ya dok, kalau masalah pinggang kayaknya sih itu sering jadi masalah yang apalagi yang sering WFH tuh dok, yang di depan laptop terus, betul nggak sih dok? Betul. Betul ya, tapi gini dok, yang saya ingin tanyakan ya, dan mungkin juga pemirsa ingin tanyakan yang sering dibingungkan ya, pinggang itu sebenarnya mana sih? Di sini, apa di belakang, atau di mana dok? Kan suka salah sebut ya, dok ada masalah pinggang padahal ternyata di punggung ya dok. Pinggang itu di mana dokter? Oke, jadi kalau pinggang itu sebenarnya kalau di bahasa Inggrisnya itu adalah lower back ya. Lower back. Jadi kita harus bangga juga bahwa bahasa Indonesia kita sebenarnya juga lebih kaya dibandingkan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu dia hanya ada back, back itu ada upper, ada lower. Sementara kalau di bahasa Indonesia kita ada punggung atau upper back dan pinggang atau lower back. Nah, pinggang itu sebenarnya dari jadi kalau tulang belakang itu dia segmennya itu ada daerah leher ya. Saya akan bahas dulu sedikit ya. Daerah leher namanya cervical ya. Nah, kemudian ada daerah punggung namanya torakal, itu ada 12 ya. Kemudian ada di daerah namanya lumbal ya. Itu ada 5 ya. Di bawahnya ada sakral ya. Nah, kalau pinggang itu dia sebenarnya perbatasannya antara torakal bawah ya. Jadi antara torakal tadi kan ada 12 ya. Jadi antara 10, 11, 12 sampai ke lumbal tadi L5 ya. Nah, tapi supaya gampangnya adalah kita di bawahnya iga ya. Karena iga itu adalah torakal 10 ya. Nah, jadi di bawah iga sampai ke daerah pinggul ya, itu bagian dari pinggang. Oke, nah mengenai yang jumlahnya itu kayaknya di awal ya sebelum kita mulai saya juga sempat tanyakan ya, dok itu kan sebenarnya ada jumlahnya ya, jadi bukan yang hanya satu tulang itu aja ya dok ya. Gitu. Nah terus tapi ya mengenai pinggang nih ya, yang saya juga bikin penasaran ya, itu kapan sih pasien itu bisa langsung didiagnos ini ada masalah nyeri pinggang dok? Iya. Jadi yang jelas adalah kalau pasien itu mengalami ada nyeri ya. Nah, kalau ada nyeri, ya tentu saja maka kita sebutnya adalah nyeri pinggang. Tinggal problemnya nyeri pinggangnya disebabkan oleh apa dulu nih, ya. Kalau misalnya nyerinya itu hilang timbulnya itu tidak berdasarkan dari gerakan, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar mungkin bukan dari otot tulang sendi, ya. Jadi bisa saja dari organ dalam, ya, misalnya ginjal. Atau misalnya kalau wanita mungkin juga bisa dari organ kewanitaannya, misalnya rahim gitu. Nah, kalau yang disebabkan oleh gerakan, nah itu baru yang disebabkan oleh otot tulang sendi. Nah, itu yang biasanya kita sebutnya dengan low back pain atau nyeri pinggang. Gitu.
nyeri pinggang ya. Iya, sempat dengar juga sih low back pain ya. Iya, jadi pemirsa nih udah mulai tahu ya, pinggang sama punggung tuh yang mana ya, Dok. Karena kan suka salah-salah sebut aja gitu ya, Dok ya. Terus ya, Dok ya, kalau misalkan mengenai masalah ini ya, itu kan yang tadi saya bilang itu kenapa sih malah jadi sering gitu masalah yang pinggang tersebut gitu, Dok. Selain mungkin kan karena yang tadi sering WFH itu terus di depan laptop terus, mungkin ada mengapa gitu, Dok? Oke. Alasannya iya dari pasien yang datang nih ke konsul dokter gimana, Dok? Oke. Jadi salah satu penyebab dari nyeri pinggang yang paling sering itu adalah postur. Postur dan habit ya, kebiasaan. Jadi kalau misalnya kita duduknya misalnya miring-miring atau duduknya mungkin terlalu bungkuk ya. Nah, otot-otot di situ bisa terjadi ketidakseimbangan ya. Misalnya kalau kita miring ke kanan, otot yang sebelah kanannya akan lebih memendek, yang sebelah kirinya akan lebih memanjang. Kalau kita misalnya terlalu membungkuk, otot di bagian depan, otot perutnya ini dia lebih memendek, otot yang di bagian belakangnya lebih memanjang. Nah, di situ pun juga kemudian dapat menimbulkan masalah-masalah lain ya. Misalnya masalah ligamen. Ligamen itu adalah tali yang menyambungkan kedua tulang ya. Nah, kalau tulang belakang itu kan seperti batu bata ya yang numpuk begitu. Nah, itu disambungkan oleh ligamen ya atau tali. Nah, itu juga bisa misalnya teregang, misalnya terlalu bungkuk gitu ya, maka itu akan teregang. Nah, kenapa pas WFH sering terjadi ya? Karena salahnya begini, kalau misalnya orang datang ke kantor, kantor itu udah jelas, kursinya kursi kantor, mejanya meja kantor. Dan itu udah ada kurang lebihnya namanya ergonomisnya lah. Jadi udah diatur memang untuk bekerja. Nah, tapi kalau yang WFH di rumah, nah mereka tidak membuat kantor sendiri di rumah. Tapi mereka bekerja ya di mana aja, mau di sofa, mau sambil tiduran mungkin, atau mungkin di meja tamu. Nah, di mana kita tahu mungkin lebih rendah kalau meja tamu ya tingginya gitu. Terus kemudian saya di sofa, tempat duduknya mungkin nyaman tapi empuk gitu ya. Jadi tidak menyangga dengan baik ya. Nah, kemudian senderannya pun juga misalnya kalau di meja makan, kursi makannya pasti beda dengan kursi kerja. Betul. Ya, senderannya dan sebagainya. Sementara kalau misalnya kayak di sofa, di tempat tidur, itu kan sebenarnya didesainnya bukan untuk bekerja. Ya, nah ini kan dia bekerja berjam-jam. Nah, sehingga akhirnya dia dalam waktu yang lama berjam-jam tersebut posturnya tidak baik. Nah, itu kemudian yang menimbulkan nyeri-nyeri pinggang tersebut. Iya, dokter tadi bilang posisi dan postur ya. Saya saat dokter menjelaskan sempat begini, saya langsung tegakin badan dokter. Karena iya itu yang berpengaruh itu ya dokter ya. Dia bilang mungkin banyak kan, apalagi waktu zaman WFH, apalagi yang kedepannya juga akan disarankan untuk yang melakukan WFH lagi ya kalau tidak salah kan. Iya. Terus ya dok, yang saya penasaran juga ya, saya pernah mendengar kalau masalah lumbal ya, masalah pinggang ya, masalah punggung itu kan katanya bisa menjalar. Nah, apakah pinggang juga seperti itu sih dok? Saya penasarannya di situ dok. Karena kan posisinya juga nggak beda jauh nih dok. Iya. Jadi benar ya Mbak Claudia ya. Benar, masalah pinggang itu bisa menjalar. Satu karena di situ banyak otot ya, banyak otot yang dia overlap. Ya, nah bisa jadi kemudian otot yang overlap itu dia jadi nyeri di satu tempat, dia juga dirasakan di otot yang lain, atau otot yang lain itu kemudian spasm. Spasm itu dia kontraksi, kaku gitu ya. Nah, kedua bisa saja terkena saraf. Ya, nah di situ kan banyak saraf. Jadi kalau saraf kita dari otak mau ke kaki nggak bisa tuh lompat begitu aja, nggak bisa sinyalnya. Dia harus ada kabelnya. Nah kabelnya dia lewat dari tulang belakang sini, kemudian dia menjalar. Kalau ngelihat ya di gambar-gambar kan ada kayak akar-akar gitu ya. Nah itu sama aja kayak kabel listrik. Nah jadi kalau misalnya masalahnya di pinggang, bisa saja kabel yang dia menjalar ke tempat lain itu, nah misalnya ke kaki gitu ya. Nah jadi problemnya di kaki. Gitu. Jadi ibaratnya kayak kita punya kabel listrik ya, ada colokan, kemudian dia panjang, dia nyambung ke TV. Nah, masalahnya di colokannya ya, tapi yang mati TV-nya. Oke, iya. Gitu. Oh, paham. Jadi gitu. Iya nih dok, sebagai pekerja saya juga jadi makin penasaran nih dok ya mengenai masalah pinggang ini, bahkan yang katanya bisa menjalari itu. Tapi nanti ya dokter Ferius ya, kita tahan dulu ya karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku.
narasumber kita, Dr. Ferius Suito, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik (AIFOKA) dari Klinik Flex Free Moi Kelapa Gading. Dan kita masih membahas mengenal nyeri pinggang. Mau ingatkan lagi untuk pemirsa yang ingin bertanya, itu bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666. Bisa kirim juga ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, pertanyaan pemirsa, atau bisa tulis aja di kolom chat live streaming YouTube kami Elsinta TV. Kita lanjut lagi ya ke Dokter Ferius. Dokter, saya juga masih penasarannya ya. Ini masih membicarakan mengenai yang pekerja ya, yang karena kan yang tadi dibilang sering mengalami antara punggung, pinggang tersebut. Nah, mungkin ini bukan mungkin ya, saya pribadi ya, sering juga tuh mengalami kalau misalkan lagi bekerja nih, lagi bekerja di depan laptop ya, aduh pegel nih, itu puter kanan, puter kiri sampai bunyi dok. Itu kan di pinggang apa di punggung sih dok itu dok? Iya. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah pinggang Oh kan? pinggang ya, sesuai tema juga nih, gimana gitu, terus dok? Karena pergerakan tulang belakang itu sebenarnya lebih banyak itu di pinggang. Kalau punggung itu ya kita kan ada tulang iga ya, kemudian juga susunan dari sendi-sendi dari punggung. Nah itu juga membuat punggung itu lebih stabil ya. Jadi seperti kita membungkuk dan sebagainya itu sebenarnya lebih ke arah pinggang yang gerak. Pinggang. Lebih banyak pinggang. Oh itu lebih ke pinggang ya. Jadi baiknya gimana dok? Nah, boleh tetap dibunyiin apa enggak tuh dok? Nah, jadi baiknya tetap harus di stretching ya, tapi nggak usah sampai bunyi. Oh, tidak sampai bunyi ya? Iya. Wah, berat juga ya. Iya, karena ini pasti yang sering pemirsa lakukan juga ya. Ini mungkin lagi kerja gitu ya, Dok. Sering nggak tuh, Dok, kalau pasiennya yang keluhannya seperti itu, ternyata sering bunyiin badannya, Dok? Iya. Jadi nggak usah sampai bunyi sih, di stretching aja. Jadi banyak yang persepsi aja sih kalau dibunyiin rasanya akan lebih enak Iya, gitu betul. ya. Padahal enggak gitu. Jadi saya sendiri pun juga sering stretching ya. Nggak sampai bunyi juga udah enak kok. Gitu. Jadi nggak harus sampai bunyi. Oke, tidak harus sampai bunyi ya. Iya, semoga saya bisa ya. Oke, Dokter Ferius katanya akan menjelaskan lewat PPT. Dokter, siapkan ya dokter. Yeah. Silakan dokter. Oke, dan dari PPT ini juga akan ada contoh-contohnya juga ya dok? Iya. Mengenai nyeri pinggang. Oke, silakan dokter. Oke, jadi saya bahas ya mengenai nyeri pinggang. Tadi kan ini sudah dibahas ya, bahwa ada punggung dan ada pinggang ya. Nah, problem lebih banyak adalah di lower back atau pinggang. Nah, angka kejadian back pain ini sebenarnya sering ya. Nah, upper back pain ini 1 dari 10, lower back pain lebih sering 1 dari 3. Karena tadi ya kalau yang upper back pain itu dia lebih stabil. Nah, penyebabnya ada berbagai macam ya. Jadi ada ini neuro, ini saraf, muskulo ini otot, skeletal itu tulang sendi ya. Jadi saraf, otot, tulang sendi. Nah, ini dipengaruhi oleh gerakan. Nah, bisa juga disebabkan oleh organ dalam ya atau non muskuloskeletal. Ini seperti tadi misalnya ginjal, ada batu ginjal, kemudian tadi masalah di rahim ya. Nah, ini tidak dipengaruhi oleh gerakan. Oke, ada penyebabnya. Nah, ini penyebabnya ya misalnya kayak tadi postur. Nah, ini ya tadi duduknya nggak benar posturnya ya. Bisa juga dari aktivitas. Jadi misalnya olahraganya nggak tepat ya kemudian jadi terjadi cedera. Nah, bisa juga karena ngangkat ya. Jadi ngangkatnya juga nggak benar ya. Baiknya ngangkat itu adalah jongkok. Jongkok, bebannya didekatin ke badan, kemudian berdiri. Jadi jangan kemudian pakai pinggang. Nah, ini postur ya. Postur misalnya ada juga karena kelainan bawaan nih, misalnya skoliosis. Nah, ini contohnya skoliosis ya, tulang belakangnya bengkok ya. Tapi sebenarnya skoliosis itu nggak cuma tulang belakangnya bengkok, karena kelainannya 3 dimensi. Jadi selain tulang belakangnya bengkok, kita juga bisa melihat mungkin dia bungkuk atau malahan bungkuknya berkurang jadi melurus ya tulang belakangnya. Dan juga ada rotasi atau perputaran dari segmen tulang belakang. Sorry. Oke. Ini skoliosis tadi ya. Nah, bisa juga disebabkan oleh bantalannya. Kita tahu bahwa ada bantalan di antara tulang yang namanya diskus. Oke, next.
Oke, nah ini pada tulang, bisa juga osteoporosis contohnya. Next. Bisa juga karena saraf. Ini saraf, salah satu saraf yang keluar dari tulang belakang juga ya. Nah, namanya cranial nerve. Oke. Nah, bisa juga nggak pada pinggang, tapi masalah yang lain. Misalnya pada kaki, pada lutut, ya, pada tungkai, menyebabkan tulang belakangnya menjadi miring. Oke. Next. Oke, ini kelainan lutut misalnya, kemarin sudah dibahas. Oke, nah ini organ dalam, misalnya ginjal, organ kewanitaan. Nah, juga bisa disebabkan oleh psikologis, ya. Jadi banyak tuh masalah pinggang udah lama, akhirnya pasiennya juga depresi. Nah, itu menyebabkan nyeri pinggangnya jadi bertambah berat. Nah, oke, next. Nah, ini pencegahannya, ya. Pencegahannya duduknya harus ergonomis. Kemudian harus stretching. Jadi ada namanya 20-20-20 rules ya. Nah, apa tuh, Dok? jadi setiap 20 menit harus break setiap 20 menit benar harus break 20 detik. Ya, harus break 20 detik. Di break tersebut kita harus stretching dan kemudian kita harus melemparkan pandangan mata kita sebanyak 20 kaki atau 6 meter. Gitu. Jadi 20 20 20 setiap 20 menit harus break 20 detik. Dan kita melemparkan pandangan kita sejauh 20 kaki atau 6 meter. Nah, break 20 detik itu kita harus stretching. Harus stretching, oke. Nah, olahraga ya, untuk meningkatkan juga ototnya, supaya ototnya juga kuat. Relaksasi ya, tadi supaya tidak stres. Terus kemudian nutrisi. Nah, kemudian penanganan nyeri di rumah ya. Penanganan nyeri di rumah ini bisa juga dengan istirahat, kompres. Penanganannya banyak ya ternyata ya. Okay. Nah, jangan makan obat-obatan yang sembarangan ya, karena justru nanti bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Ini mmungkin masih banyak yang kurang dipahami ya, Dok ya. Betul. Warna-warna tersebut. Karena kalau di kita kan seperti ini kan gampang ya dicari ya, ke apotek beli juga bisa. Nah, obat oles kalau diperlukan. Oke, nih ada refleks ya. Ini harus hati-hati kalau misalnya dari riwayat kanker, takutnya di situ ada penyebaran kanker, nyeri hebat pada malam hari ya. Takutnya juga ada infeksi di situ, misalnya penurunan berat badan, demam menggigil, usia di bawah 15 tahun atau di atas 50 tahun ya. Atau ada gangguan saraf yang berat nih, misalnya baal, kelemahan, kesemutan, tidak bisa menahan air kecil atau air besar. Nah, ini harus segera ke dokter ya, karena bisa jadi suatu penyakit yang sangat serius. Nah, ini pemeriksaan dokter. Oke. Tata laksana. Nah, tata laksananya kita komprehensif ya. Tadi kan karena problemnya bisa juga dari kaki, dari lutut. Oke. Ini komprehensif, jadi kita lihat semuanya. Nah, tata laksananya kita bisa dengan terapi fisik, dengan latihan, dengan alat bantu misalnya brace, ya, obat-obatan makan. Kalau perlu kita memberikan injeksi, operasi juga kalau diperlukan ya. Dan psikoterapi ya, tadi seperti relaksasi atau kalau perlu ke psikiater atau ke psikolog. Oh, sampai ke psikolog ya, Dok? Karena itu yang untuk menahun. Jadi kalau yang nyeri pinggangnya udah sampai bertahun-tahun, kadang dia pun juga seperti udah depresi atau cemas gitu ya. Nah, itu harus diobatin juga karena kalau nggak bisa. Ini beberapa contoh terapi fisik. Nah, ini terapi traction namanya, decompression traction system ya. Nah, ini kalau di kita pakai komputer ya, sehingga prinsipnya itu bukan cuma menarik ya, tapi ada programnya sehingga membuat di diskus itu dia akan terjadi regenerasi. Karena dia akan tarik ulur. Dia akan bikin diskus itu seperti pompa yang menyerap nutrisi dari sekitar. Ini korset. Nah, kemudian kalau ada skoliosis, kita harus tanganin skoliosisnya ya. Di kita ada yang namanya dynamic brace ya. Ini dia nggak keras, tapi nggak semua orang bisa sih pakai dynamic brace ini. Dia nggak keras dan untuk aktivitas pun juga lebih visible. Nah, ini kaki, kalau ada problem kakinya pun juga kita harus koreksi misalnya dengan insole ya. Insole-nya kalau di kita custom, jadi kita cek dulu kakinya bagaimana.
Nah, injeksi kalau diperlukan ya, jadi kita bisa juga memberikan namanya injeksi proloterapi ya. Itu pakai dextrosa atau gula steril ya, sangat aman. Kita bisa masukin ke dalam saluran sarafnya. Ini dan needling kalau misalnya tidak menggunakan obat, ya beberapa pasien kan, aduh saya nggak mau pakai obat, takut kimia Betul. gitu ya. Walaupun dextrose tadi kan gula steril itu alami sebenarnya. Nah, kita bisa juga tanpa obat, namanya dry needling, jadi pakai jarum aja. Latihan ya penting juga. Nah, ini harus disesuaikan ya, kalau misalnya ada pasiennya udah ada problem, harus disesuaikan karena bisa berbeda-beda tiap pasien. Oke. Nah, ini beberapa latihan otot core ya. Otot core itu adalah otot-otot di batang tubuh. Ini sangat penting sekali karena dia nanti akan menjadi korset alami. Jadi ketika kita misalnya aktivitas, kita duduk ya, itu jadi sudah terhabituasi, sudah terbiasa. Oke. Saya Oke, rasa mengenai ini macam-macam. terakhir ya. Nah, ini rangkuman aja. Saya rasa bisa dilewatin. Oke, Oke. demikian. Iya, iya. Saya penasaran dan dari yang PPT tadi dokter jelaskan ya, ada yang ingin saya tanyakan dan mungkin juga pemirsa ingin tanyakan ya. Dan juga pemirsa juga sebenarnya ada yang mau tanya juga nih ya Oke. tentang pertanyaan mereka masing-masing. Tapi nanti ya dokter ya, kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Saya kan tadi kan sebelum break itu kan bertanya ya kepada dokter ya. Saya masih penasarannya itu ya. Tadi kan dokter itu di slide itu menjelaskan mengenai MRI. Nah, mengenai MRI cuma memang katanya kan ada pasien yang tidak melakukan tersebut ya. Tapi saya penasarannya itu kalau misalkan perbedaannya MRI dengan pemeriksaan X-ray itu gimana dokter? Soalnya saya juga pernah mendengar, bukan pernah mendengar, saya sendiri ya, itu pernah melakukan pemeriksaan X-ray untuk masalah saya sih dok. Itu Oke. apa bedanya dok, X-ray dan MRI? Oke, jadi kalau dari per definisi ya, kalau X-ray itu dia menggunakan sinar X. Nah, sinar X itu dia akan disinarkan ke badan dan kemudian dia akan kena plate ya, kena plate, kena filmnya. Nah, jadi kalau yang jaringan padat seperti tulang, maka dia akan menghalangi sinar X tersebut. Jadi dia lebih untuk melihat jaringan padat seperti tulang. Kalau MRI, magnetic resonance imaging ya. Jadi dia menggunakan magnetik. Nah, semua ada positif negatifnya. Nah, positifnya kalau sinar X itu, kalau X-ray ya, pertama tadi untuk melihat jaringan padat dia jelas. Nah, kedua adalah dia otomatis dia lebih ekonomis ya, kalau secara biaya juga. Betul. Nah, ketiga lebih available, tempat yang memberikan layanan untuk untuk X-ray ini lebih Betul, banyak. iya lebih banyak dok. Mm-mm. Sedangkan MRI, Sedangkan MRI, nah satu untuk positifnya ya, dia tadi bisa melihat jaringan lunak ya. Nah, kedua ya, dia bisa melihat sampai lebih dalam, lebih detail. oh oke. Tapi kalau sisi negatifnya, kalau X-ray ya dia menggunakan radiasi ya. Betul. Nah, terus kemudian kedua tadi dia tidak bisa melihat jaringan lunak karena jaringan lunak itu ditembus. Kadang-kadang ada sih bisa melihat tapi cuma kayak bayangan-bayangan aja. Nah, kalau MRI nggak semua tempat ada ya. Iya betul, iya benar. Biayanya juga relatif dia lebih mahal. Nah, kemudian kalau MRI itu kan dia kan pemirsa kan masuk ke lorong gitu ya. Iya betul. Nah, masuk lorong dan cukup lama. Betul, iya, Biasanya lama. orang-orang yang klaustrofobia tuh, yang takut pada tempat yang sempit. Nah, itu dia takut tuh untuk melakukan pemeriksaan MRI. Iya, apalagi Ya. di ruangan MRI kan sendiri, ya, terus kan ada Betul. suara-suara gitu. Betul. Iya. Terus tapi yang kontras apa non kontras dok kalau MRI? Oke, jadi kalau kontras itu kita dimasukkan suatu zat ya ke pembuluh darah dan kemudian kita lihat apakah zat tersebut nyampe ke tulangnya atau tidak dan di bagian mana dia mengumpul. Biasanya kita meminta pemeriksaan kontras kalau kita curiga misalnya di situ ada kanker atau ada infeksi. Ya, bisa juga sebenarnya yang lain-lain sih ya, misalnya penyakit metabolis dan sebagainya. Tapi yang paling sering tadi dua itu, kanker atau infeksi. Karena kalau kanker dan infeksi, dua-duanya akan ada peningkatan pembuluh darah di situ. Sehingga kontras yang dimasukkan ke pembuluh darah tersebut akan masuk ke situ, masuk ke tulang, ya dia akan mengumpul di daerah situ.
Nah, jadi seperti itu. Oke, iya. Jadi agak-agak ada gambaran nih dok ya mengenai yang MRI-nya ini ya dok. Mm-mm. Oke dok, saya bacakan deh ya pertanyaan pemirsa gantian karena dari tadi saya terus yang bertanya nih. Dari Putri usia 20 tahun Bekasi. Halo dokter, saya Putri usia 20 tahun dan mahasiswa. Terkadang kaki kanan saya mengalami sakit yang seperti tertarik serta kesemutan. Kemudian 6 bulan lalu saya ronsen dan hasilnya saya mengalami skoliosis ringan dan penipisan di ruas L5-S1. Apakah saya termasuk mengalami HNP dok? Dan mohon penjelasannya bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih dok. HNP yang hernia nukleus pulposus ya dok? Oke. Ya gimana dok mengenai masalah Putri ini? Silakan. Oke, jadi tadi ya Mbak Claudia ya, HNP hernia nukleus pulposus ya. Hernia itu artinya dia menonjol keluar dari tempatnya gitu ya. Yang keluar apa? Tadi yang diskus, yang bantalan ya. Bantalan itu menonjol dan dia kena saraf. Nah, kalau tadi dengan X-ray, tadi kan hanya melihat tulangnya saja. Jadi secara tidak langsung saja dia melihat kalau misalnya antara ruasnya itu dia menyempit. Nah, di antara ruas itu kan ada tadi diskus, ada bantalan. Nah, jadi kita memperkirakan ketika dia menyempit, artinya bantalannya ini menipis nih. Pindah kemana? Kemungkinan pindah ke belakang. Dia akan menekan saraf yang di belakang. Nah, apakah itu berarti HNP? Nah, sebenarnya secara konfirmasi kita harus cek dengan MRI. Untuk kita benar-benar melihat sarafnya, melihat diskusnya. Kalau dari gambaran tadi, bisa saja memang kemungkinan ada HNP-nya juga. Ya, walaupun kemungkinan sih gejala tersebut ya bisa saja disebabkan oleh HNP yang di pinggang atau masalah lain. Ya, karena dia masalahnya kan di kaki. Ya, bisa saja memang problemnya di kaki, misalnya saraf di kakinya yang kena, atau mungkin otot di kakinya yang ada cedera, gitu. Nah, jadi itu pun juga harus kita elaborasi ya, harus kita lihat lagi gitu. Oke ya, semoga menjawab ya kepada Mbak Putri di Bekasi. Oke, yang berikutnya dari Rosiana usia 29 tahun Pulau Gebang. Dok, saya mau tanya seputar nyeri pinggang di usia muda. Ya, yang tadi di awal saya katakan ya, di usia muda. Saya dari waktu remaja memang sudah sering sakit pinggang, dok. Kebetulan kalau lagi capek banget pasti nyeri, dok, pinggangnya. Seperti sekarang sudah 2 bulan ini pinggang saya nyeri sekali sampai ke area, maaf dok, bokong. Dan kalau habis beraktivitas itu benar-benar sakit dok. Ini gejala biasa karena sedang capek atau perlu sampai diperiksa ya dok? Terima kasih dokter. Gimana dok? Ini sering juga ya dialami sebenarnya dok? Iya benar. Jadi ya sama juga. Jadi kalau gejala tadi kita harus eksplorasi juga ya. Jadi problemnya itu di mana? Jadi bisa saja problemnya di otot. Ya, mungkin ototnya dia fatigue. Nah, tapi bisa juga kemana-mana tuh. Jadi tadi ototnya fatigue, dia sehingga tidak bisa menjaga atau menstabilisasi daerah tulang dengan baik. Ujung-ujungnya kemudian ligamennya jadi kena karena tulangnya mungkin dia jadi membungkuk atau berubah posisi, ligamennya ketarik. Nah, bisa saja kemudian tadi bantalannya yang kena. Nah, atau misalnya bantalannya kena saraf ya. Nah, walaupun jarang sebenarnya kalau kena saraf dia menjalarnya hanya ke bokong, biasanya sampai ke kaki. Tergantung juga dari segmennya yang kena ya. Kalau misalnya segmen yang kena itu sampai ke daerah bokong ya bisa saja nyerinya itu sampai ke bokong. Nah, jadi kita harus eksplorasi juga ya. Ini kira-kira problemnya di mana. Oke, harus dieksplorasi ya problemnya di mana. Tapi yang tadi saya bilang juga itu sering juga ya sebenarnya menjadi masalah tiap orang ya dok ya. Betul. Oke, yang berikutnya ini menarik ya dok ya, karena ada tadi yang usia muda, ini yang lanjut usia. Dari Iwan di Bekasi, dok ayah saya usia 60 tahun, lalu sudah dioperasi back pain. Tapi sekarang masih seperti ada gejala sisa nyeri pinggang yang menetap dok, sampai ganggu tidurnya juga yang jadi tidak nyaman. Mengapa bisa terjadi ya dok? Apakah kemungkinan ada penyakit lain? Ataukah seperti ada trauma juga ya dok? Dan apakah bisa dihilangkan secara total keluhannya? Dan untuk pasien sendiri, bagaimana dok? Tips pribadi pasien dalam mengatasi atau manajemen nyeri supaya kondisinya jadi lebih membaik. Terima kasih dokter. Bagaimana dok? Oke, jadi tadi usianya udah lebih lanjut ya kalau ini ya. Usia berapa tadi? Sorry. 60 tahun 60 ayahnya tahun, ini. back pain sampai tidur aja sakit ya. Betul. Nah, ini juga kita harus eksplorasi ya. 60 tahun kita juga harus lihat tulangnya ya.
apakah di situ ada osteoporosis atau tidak, ya. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan namanya DX-ray juga. Kalau tadi kan X-ray ada yang ditembus, ada yang tertahan. Nah, kalau ini kita bisa melihat berapa yang ketembus, berapa yang tertahan. Nah, itu juga bisa melihat bagaimana densitas atau kepadatan dari tulangnya. Nah, kita juga lihat tadi yang ototnya bagaimana, ya, diskusnya bagaimana, sarafnya bagaimana, ya itu harus dilihat juga. Ya, apalagi tadi kan karena aktivitas dia tambah berat ya, tambah sakit gitu ya. Nah, itu juga kita harus lihat. Oke, semoga menjawab ya untuk masalah ayahnya ini. Dok, saya juga ingin bertanyanya itu ya dok ya mengenai yang tadi kan di PPT juga dokter menjelaskan mengenai obat-obatan ya. Bahkan saya bilang juga, wah dok kalau mengenai obat-obatan itu kayaknya masih banyak yang bingung tuh ya untuk yang logo-logonya tersebut. Tapi nanti ya dokter ya, saya akan bertanya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Saya kebut aja dengan Dokter Ferius. Dok, tadi sebelum break saya bilang kalau saya tuh ingin bertanya mengenai yang obat-obatan. Kalau pasien ini mengalami yang masalah tersebut ya dok, terus sudah minum obat-obatannya tuh, obat-obatan yang sudah yang diresepin sama dokter lah. Terus udah minum obat lama tidak pulih-pulih, tapi tidak melakukan fisioterapi. Itu gimana itu dok ya? Resikonya dok, jangka panjang ya mungkin. Oke, jadi kita tetap harus lihat dulu penyebabnya apa, ya. Nah, kalau misalnya tadi kan banyak kan penyebabnya adalah otot, ya, sendinya, dan dari posturnya, dari aktivitas. Jadi kalau sudah minum obat, nah obat itu biasanya adalah obat anti nyeri. Jadi obat anti nyeri itu ya nyerinya aja ditutup gitu. Ada juga obat anti radang ya. Jadi sarafnya kejepit kemudian meradang dikasih obat anti radang, oke radangnya hilang. Nah, tapi apakah posisi atau postur badannya itu sudah diperbaiki atau belum? Apakah otot yang lemah sudah dikuatkan atau belum? Atau kebalikan, ototnya yang tadinya spasem, kenceng, ya, apakah sudah dilemesin atau belum, gitu ya. Dan ketiga, apakah gerakan-gerakan atau postur yang menyebabkan problem itu sudah dikoreksi atau belum? Ya, karena kalau low back pain ini kalau tadi kan problemnya lebih banyak bukan yang infeksi ya. Kalau infeksi kan ada bakteri, kita hindari bakterinya, ya udah kita nggak bakal sakit lagi. Tapi kalau ini istilahnya bakterinya itu adalah postur yang salah, aktivitas yang salah. Jadi kalau misalnya udah diperbaiki oleh dokter, udah dikoreksi, tapi kemudian posturnya masih kena lagi, aktivitasnya masih salah lagi, nah itu bisa saja kemudian jadi timbul lagi. Nah, ini salah satu peran dari fisioterapi ya. Jadi fisioterapi itu dia akan tadi ototnya yang lemah dia kuatin, otot yang terlalu kenceng dia lemesin, postur yang salah dia perbaiki, terus bagaimana cara aktivitas yang benar nanti dia ajarkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi cuma obat doang tanpa fisioterapi bisa jadi karena hal tersebut. Karena hal tersebut ya, karena yang fisioterapi tersebut ya. Mengenai fisioterapi saya masih penasarannya itu ya dok ya, saya juga pernah mendengar katanya masalah batu ginjal. Kalau misalkan pasien yang mengalami batu ginjal, itu juga sampai bermasalahnya itu di pinggang ya dok? Betul. Oke, nah terus kalau kayak gitu gimana dok? Nah, Pasien tersebut. Nah, jadi tadi ini termasuk nyeri pinggang yang non muskuloskeletal atau bukan otot tulang sendi. Biasanya tidak disebabkan oleh gerakan. Jadi pasiennya mau gerak gimana, kalau mau nyeri ya nyeri, kalau nggak nyeri nggak nyeri ya. Nyerinya hilang timbul atau disebutnya kolik ya. Jadi tergantung dari sumbatannya itu, sumbatan di ginjalnya itu ya. Nah, kalau seperti itu ya baiknya memang ke urolog ya, ke urolog dicek. Kalau misalnya ditemukan memang ada batu, ya udah batunya harus diatasi ya. Apakah misalnya dengan terapi ada namanya SWL ya, yang terapi dari luar itu dipecahin atau harus pakai selang masuk ke dalam ya, atau misalnya harus dioperasi buka open ya, itu nanti tergantung dari urolognya. Oke, tergantung dari jadi itu juga ada kontribusi tersebut ya dok ya. Iya. Dan ada kolaborasinya juga dari dokter urologi ke dokter fisioterapi ya. Gitu. Banyak juga memang pasien yang ke kita gitu ya, ternyata setelah kita periksa kok ini lebih kasusnya yang non muskuloskeletal ya. Nah, biasanya kalau yang tadi kita curiganya ke batu ginjal ya memang kita akan kirim ke urolog ya. Sorry saya koreksi dikit tadi, nggak cuma operasi ya, tapi kita juga bisa dengan urolog mungkin bisa kasih obat ya, bisa kasih obat ya untuk ngatasin ya, tapi tergantung dari kasusnya masing-masing.
Ada juga kasus yang kita lihat nyeri pinggang ternyata kok ini kayaknya lebih ke arah organ kewanitaan, rahimnya ya. Kemudian ya udah kita kirim ke obgyn ya, ke obstetrik ginekologi atau dokter kandungan, dicek ternyata ada miomnya gede banget gitu ya. Nah, ternyata setelah dilakukan operasi miomnya nyeri pinggangnya hilang Oh, gitu. Jadi memang nggak melulu hanya otot tulang sendi. Oke, nah kalau yang mungkin pastinya para pemirsa ini juga penasaran, itu gimana dok bisa mencegah masalah nyeri pinggang ini dokter? Selain Oke. kan tadi kan dokter kan sempat menjelaskan per 20-20 itu ya dok? Iya. Oke. Jadi pertama tadi ya. Jadi aktivitas ya, aktivitas dan postur yang baik. Terus kemudian berikutnya adalah olahraga untuk menguatkan otot-otot ya, sehingga otot-otot tersebut tadi dapat menjadi brace yang alami yang akan menstabilisasi atau mensupport tulang belakang. Tuh. Dan kemudian yang ketiga ya harus rajin cek juga, apalagi kalau udah usia lanjut ya, asupan nutrisinya bagaimana ya. Kalau misalnya masih muda, kalsiumnya harus cukup ya, banyak keluar ke sinar matahari, vitamin D. Karena kalau udah usia 30 tahun ke atas, itu penyerapan kalsium itu akan menurun, udah mulai menurun. Jadi ada penelitian bahwa osteoporosis itu sebenarnya dimulai dari 30 tahun ke atas gitu. Jadi itu udah mulai menurun terus gitu. Jadi kalau masih muda, tabung dulu tuh, tabung kalsiumnya, vitamin D-nya gitu. Nah, kalau misalnya udah 30 tahun ke atas atau bahkan udah lanjut usia, ya harus cek ya, misalnya nyeri pinggang, jangan-jangan ada osteoporosis, ya itu juga harus dicek. Oke, iya dok, mengenai masalah vitamin saya yakin itu banyak yang ke-skip ya sama orang-orang. Iya betul ya dok ya. Betul. Dan secara tidak langsung ya, yang dokter sampaikan tadi itu menjadi closing statement dan pesan-pesan untuk para pemirsa nih untuk masalah nyeri pinggangnya itu. Terima kasih banyak kepada Dr. Ferius Suwito, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik IVOKA dari klinik Flex Free MOI Kelapa Gading yang telah membahas kepada kita semua mengenal nyeri pinggang. Udah ngerti ya pemirsa mengenai nyeri pinggangnya ini harus bagaimana. Terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih Mbak Stefani. Terima kasih banyak juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu Dokterku setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia, juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, sehat selalu.